Nah, berdasarkan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea 1, kita ini harus mendukung, mestinya ya, mendukung pemerintahan baru Afghanistan. Tidak boleh juga bersikap masa bodoh, apalagi kok menolak. Kita juga tidak boleh kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah teroris, karena memang Amerika sendiri sudah menempatkan beda ya dari yang tadi saya katakan itu sebagai teroris kemudian menjadi insurgens. Ya, kemudian sekarang sudah menang, ya berarti secara de facto juga ada. Ya, tergantung sekarang bagaimana sikap kita. Mestinya tidak menolak atau merasa masa bodoh. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan tuan, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang ramah, terdidik, dan berakal, channel radikal. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara dikit tentang Taliban. Ya, Taliban menang, siapa yang meradang? Saudara sekalian, peristiwa di Afghanistan itu hampir di luar perkiraan banyak orang ya, bahwa tidak secepat itu perkiraan orang itu bahwa Taliban itu masuk ke Kabul. Bahkan juru runding Taliban dan pemerintah Afghanistan sendiri, yaitu Pak Yusuf Kala, memprediksi mungkin butuh waktu 1-2 bulan baru mereka bisa masuk, dan ternyata dalam waktu 10 hari mereka masuk dengan damai, dan dalam hal ini pasca Amerika Serikat mulai meninggalkan Afghanistan. Puan dan tuan, kita akan bicara 5 hal ya, terkait dengan kemenangan Taliban di Afghanistan ini. Yang pertama adalah tentang siapa sih sebenarnya Taliban itu. Taliban itu adalah kelompok pemuda pelajar yang semula hanya terdiri dari 19 orang. Mereka berniat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasca Uni Soviet meninggalkan Afghanistan tahun 1990. Sejak saat itu memang kita kenal kemudian di Afghanistan sering terjadi konflik. Nah, akar konflik itu adalah konflik etnis. Yang kedua, kok bisa ya ada keterlibatan Amerika di Afghanistan? Ini ceritanya bagaimana? Nah, saudara sekalian, awal mula muncul keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan sejak tahun 1998 ya. Ketika itu Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militansi Afghanistan, yaitu Osama bin Laden, yang dituduh telah melakukan bom ya, atau mengebom kedutaan besar Amerika Serikat di Afrika. Pendudukan Taliban di Afghanistan menjadi legitimasi bagi Amerika Serikat dan negara sekutu untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Afghanistan. Nasib Afghanistan kemudian berubah menjadi lebih buruk dengan adanya invasi Amerika ke negara tersebut sebagai bagian dari serangan balasan terhadap tragedi 11 September tahun 2001. Pada peristiwa ini, serangan bunuh diri teroris yang membajak dan kemudian menabrakkan 4 pesawat Amerika dengan sangat dahsyat, ya, menghancurkan gedung World Trade Center atau kita kenal dengan WTC di New York, dan sebagian gedung Pentagon di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, serangan tersebut dikenal sebagai tragedi 9 September atau tragedi Black September. Kemudian pada tahun 2001, kurun waktu di mana serangan teroris terhadap Amerika Serikat terjadi, Taliban tidak memenuhi
permintaan Amerika Serikat untuk menyerahkan Osama bin Laden yang bermarkas di Afghanistan. Hal ini memperlihatkan perlindungan yang dilakukan oleh Taliban terhadap Osama bin Laden yang langsung dianggap Amerika Serikat sebagai sikap mendukung serta melindungi aktivitas kelompok terorisme Al-Qaeda. Penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden dijadikan sebagai alasan Bush untuk menjalankan mesin perangnya. Oleh karena itu, sasaran pertama invasi militer Amerika Serikat dalam rangka perang melawan terorisme atau War on Terrorism adalah Afghanistan dan ditujukan untuk menggulingkan Taliban yang diduga menaungi Al-Qaeda yang juga dianggap sebagai ancaman berbahaya bagi Amerika. Ketika Amerika menempatkan Taliban sebagai teroris, maka prinsip yang mereka pegang adalah no negotiation. Nah, ini kemudian sikap ini juga dalam perkembangannya berubah, saudara sekalian. Maka yang ketiga yang kita bicarakan adalah tentang perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Taliban. Sejak tahun 2009, sikap Amerika Serikat terhadap Taliban berubah dari yang tadi sebagai teroris, kemudian sekarang ditempatkan sebagai insurgents atau kelompok separatis. Mulai tahun inilah kemudian dibuka kompromi, misalnya pada tahun 2010 itu di Munchen, Jerman, yang dimediasi oleh Qatar. Pada perundingan ini ya secara khusus itu mempertemukan antara Taliban dan Amerika Serikat tanpa ada pihak ketiga. Saat itu diperoleh kesepakatan adanya gencatan senjata dengan syarat petinggi-petinggi Taliban yang ditahan supaya dibebaskan dan Taliban itu diberi wewenang untuk membuka kantor perwakilannya di Qatar. Setelah perundingan itu, kelompok Taliban bisa kemanapun ya tanpa takut distempeli teroris, ya, dikejar-kejar begitu tidak ya. Bahkan kelompok Taliban ini juga beberapa kali berkunjung ke Indonesia ya, antara lain ditemui oleh Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Nah, puan dan tuan, tujuan dari organisasi Taliban ya di Afghanistan itu tidak lain adalah untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dan koalisi, serta ingin menggantikannya ya menggantikan pemerintah Afghanistan dengan negara Islam yang beroperasi sesuai dengan interpretasi Muslim yang ini dalam hal ini adalah Salafi yang ketat dengan syariat ya di bawah Taliban Afghanistan. Nah, Taliban ini memainkan peran utama dalam merencanakan dan melaksanakan serangan tingkat tinggi ya, terhadap personil Afghanistan, misi dukungan tegas NATO dan pasukan Amerika Serikat dan koalisi, serta kepentingan AS dan Barat lainnya. Kehadiran sejumlah besar pasukan asing tidak menghalangi Taliban yang secara perlahan memperluas pengaruh mereka sejalan dengan meningkatnya kembali serangan di Afghanistan. Saudara sekalian, yang keempat, bagaimana Afghanistan tanpa Amerika? Sebagaimana kita ketahui, Afghanistan selama ini mendapat sokongan besar dari Amerika Serikat, mulai dari sektor infrastruktur hingga gaji pegawai pemerintahan. Nah, sekarang tanpa Amerika, pertanyaannya bagaimana Afghanistan ke depan? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, mestinya segera dibentuk pemerintahan merdeka ya, dan diproklamasikan sehingga kedaulatan Afghanistan juga diakui oleh negara luar. Nah, meskipun ada yang mengatakan ya pengakuan negara luar itu nggak penting, yang penting bagaimana bisa mempertahankan diri, ya itu katanya begitu. Yang kedua, segera ditetapkan hukum yang akan digunakan untuk mengatur seluruh urusan pemerintah negara. Apakah hukum Islam? Apakah kita Afghanistan mau pakai pemerintahan Islam? Nah, apakah sudah siap? Nah, ini sebenarnya adalah momentum yang bukan hanya nasional tetapi sebenarnya internasional. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negeri Muslim sedunia. Ukhuwah Islamiyah itu menjadi sangat penting, di mana umat Islam memandang sebagai umatan wahidah. Nah, kerjasama dalam pembentukan
dan juga penerapan hukum Islam itu saya kira sangat penting sekali. Yang keempat, mengadili penjahat perang dengan mengajukan ke Mahkamah Internasional yang berpedoman pada hukum humaniter, baik yang dilakukan oleh Taliban sendiri, pemerintah Afghanistan maupun koalisi Amerika Serikat. Nah, jika negara-negara pihak-pihak yang bersengketa itu tidak melakukan tindakan nyata ya berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan di wilayah negaranya itu, maka bisa ditempuh dengan mengajukan pelaku yang melakukan pelanggaran hukum humaniter itu atau kejahatan perang itu ke pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc dan juga Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC. Puan dan tuan, perang yang terjadi di Afghanistan itu telah melampaui perang Vietnam ya sebagai perang terpanjang ya, dalam sejarah Amerika Serikat. Karena 3 administrasi kepresidenan telah mengawasi perang itu, yaitu mulai dari Presiden George Bush, kemudian Barack Obama, Donald Trump, kemudian Joe Biden. Ini berarti sudah sampai 4 ya kalau kita perhatikan. Nah, dalam hal ini kenapa kok hukum humaniter itu penting untuk diterapkan? Karena ya jelas ya ketika peperangan ini tentu hukum humaniter mestinya memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu. Kemudian juga harusnya menjamin juga hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Mestinya juga berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Ya. Kemudian juga mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Nah, di sini juga mestinya penting ya persoalan asas kemanusiaan. Yang kelima, saudara sekalian, bagaimana sikap Indonesia atas kemenangan Taliban di Afghanistan? Nah, berdasarkan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea 1, kita ini harus mendukung, mestinya ya, mendukung pemerintahan baru Afghanistan. Tidak boleh juga bersikap masa bodoh, apalagi kok menolak. Kita juga tidak boleh kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah teroris, karena memang Amerika sendiri sudah menempatkan beda ya dari yang tadi saya katakan itu sebagai teroris kemudian menjadi insurgens. Ya, kemudian sekarang sudah menang, ya berarti secara de facto juga ada. Ya, sekarang bagaimana sikap kita? Mestinya tidak menolak atau merasa masa bodoh. Mengapa begitu? Karena sudah jelas pemerintahan lama dan Amerika Serikat sudah tidak berkuasa lagi di situ. Nah, saya kira Indonesia perlu mendorong ya, adanya dialog seluruh komponen utama di Afghanistan dan mendorong PBB untuk segera bagaimana mencegah ya perang saudara itu kemungkinan terjadi di Afghanistan. Dan Indonesia perlu mendorong negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB bekerja sama dengan negara lain mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB ya terkait dengan Afghanistan. Nah, saya kira itu perlu untuk segera dilakukan, saudara sekalian. Nah, akhirnya suka atau tidak, banyak pihak akan bertanya, apakah Taliban menang? Ya, ini jelas ya. Apakah dengan menangnya Taliban ini dapat membuat meriang, meradang atau panik atau ketar-ketir siapa saja ya rezim yang cenderung memusuhi Islam? Nah, ini jadi pertanyaan tersendiri karena memang sempat juga keluar pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan bahwa siapa aja yang mendukung Taliban perlu diperangi, perlu selidiki, ditangkap dan seterusnya atau dihabisin. Itu saya kira nggak benar ya, karena itu negara lain kalau kita ada sebagian yang mempunyai sikap yang dalam tanda kutip mendukung dan seterusnya, itu tidak bisa disalahkan, saudara sekalian. Yang penting kan di negara kita tidak terjadi yang maksudnya serangan-serangan yang mengatasnamakan apakah ini perluasan Taliban atau tidak, ya saya kira itu yang perlu kita waspadai. Saya terus terang prihatin ya karena Ketua PBNU sebagaimana dikutip di CNN tanggal 20 Agustus 2021 itu menyatakan bahwa kemenangan Taliban ini itu menjadi motivasi kelompok radikal
di Republik Indonesia. Nah, saya heran juga, loh kok bisa ya? Apa selama ini betul ya bahwa pemerintah itu menuduh kelompok radikal itu bergandeng tangan dengan atau bergandeng tangan untuk memusuhi orang-orang Islam atas nama war on terorisme, ada lagi war on radikalisme dan ekstremisme. Itu pertanyaan yang perlu kita ajukan. Kita harus ingat bahwa atas nama war on radikalisme, ya, sebagai program lanjutan dari war on terrorism, Amerika Serikat itu telah tega ya, melakukan penyematan Islam radikal, kemudian intoleran, dan juga ekstrim. Itu adalah bukti bahwa tiada penghargaan dan persahabatan kepada umat. Kriminalisasi ulama dan juga tokoh Islam adalah bukti lanjutan, dan kita tahu bahwa di negeri Muslim seperti Indonesia itu sesungguhnya aneh ya, jika pemimpin negeri ini justru cenderung mengeliminasi kekuatan Islam. Saudara sekalian, saya kira pemerintah Jokowi juga seharusnya jangan memusuhi dan juga meminggirkan kekuatan Islam, karena hal demikian itu di samping itu historis ya sifatnya, tetapi juga dikatakan mengabaikan fakta politik. Kemenangan Taliban tidak dapat dianggap remeh bagi Indonesia. Ya, memang benar ya, Taliban itu di Afghanistan, bukan di Indonesia, tapi pemimpin negara Indonesia harusnya sadar bahwa umat Islam dimanapun adalah berhak untuk memperjuangkan dirinya. Spiritnya sama, yaitu tidak boleh ada penjajahan dan tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Nah, andai misalnya sekarang ini ya, yang masih ramai itu soal HRS yang tetap dipidana 4 tahun karena pengadilan tinggi tetap menguatkan putusan pengadilan negeri, ya, maka HRS tetap dipidana ya sampai sebelum kasasi ini 4 tahun penjara. Nah, seandainya pemerintah itu bisa membebaskan HRS, kemudian juga mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat, gitu ya, pembunuhan 6 laskar FPI, kemudian juga melepas tokoh-tokoh kami yang diadili, serta mengubah kebijakan politik yang terkesan ya anti-Islam, maka saya yakin masih ada harapan baru agar Indonesia itu menjadi lebih baik. Indonesia telah merdeka selama 76 tahun tanpa Amerika pun bisa ambyar, apalagi tanpa Taiwan Cina. Lalu mungkinkah Afghanistan yang baru saja bisa bernafas juga akan ambyar tanpa Amerika dan juga Cina? Nah, kita berdoa semoga tidak. Dan saya menghimbau tetaplah waspada terhadap framing negatif Taliban. Umat Islam harus tetap mendukung umat Islam lainnya. Umat Islam sebagai umatan wahidah, Muslim itu adalah bersaudara. Dan kembali ke pertanyaan awal, Taliban menang, siapa yang meradang? Andakah? Tapi salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.